7 bulan ya. Nah, inilah setelah 7 bulan yang tadinya cabangnya itu rebah seperti ini, kita potong yang paling parah, hasilnya seperti ini. Terkena serangan serangga. Tapi setelah kita berikan penyemprotan secara teratur ya, secara reguler, waktu itu kita menggunakan bahan insektisidanya itu adalah bahan aktif Imiclan. Yuk, mari berbagi rasa dan berbagi cara. Oke, ada dua topik yang mau saya bahas di video kali ini, yaitu yang pertama serangan angin hingga pohon durian kita sompal ataupun rebah. Sedangkan yang kedua tentang pohon kena serangan serangga. Ikutin ya. Ini tahap kedua ini. Penanaman kedua ya, Kedua. musangking ya. Oke, nomornya Pak Mandor? B B nomor B13. Arti 13 itu Rey. R-nya ya. Barisan ke-13 dari mulai ujung sana. Oke. Ke-13 dan nomor pohonnya itu 205. 205, oke. Ini serupa sama ini. Iya, iya. Oke, sahabat Duren, kali ini saya berada di MKGP ya, Musangking Gunung Perak. Saya mau berbagi informasi kepada kawan-kawan semuanya tentang ada satu pokok durian kita ya, jenis musangking. Kemarin rebah. Maksudnya rebah itu adalah dia pertama ada cabang ya, ada cabang 2, kemudian begitu ada angin dia patah, retak ya. Dan waktu itu karena retaknya itu sudah menembus jaringan kayunya, akhirnya kita potong yang cabang yang paling parah. Nah, ini dia nih. Hasilnya ini. Setelah berapa lama nih, Pak? Umur waktu Enggak, waktu pas kena sampai sekarang udah berapa lama? udah ada 7 bulan. 7 bulan ya. Nah, inilah setelah 7 bulan yang tadinya cabangnya itu rebah seperti ini, kita potong yang paling parah, hasilnya seperti ini ya. Luka pertama kita berikan fungisida, waktu itu jenis Ditan ya, Ditan. Ya, jadi begitu dia kita potong dan luka-luka yang ada di kayu maupun di jaringan kulitnya itu kita semprot dengan fungisida Ditan. Nah, ini untuk yang putih-putih ini adalah pengapuran ya. Pengapuran tapi diberikan ya cat air ini kan. Oke. Nah, yang putih ini sebenarnya ini adalah campuran kapur ya. Ini cat sebenarnya, cat air. Kita campurkan dengan insektisida untuk mencegah serangga-serangga di batang durian kita ya. Tapi yang utamanya ini setelah 7 bulan begitu dia terkena petahan ataupun rebahan karena angin, inilah hasilnya ya. Alhamdulillah dia sudah bisa mengobati ya, batangnya yang sakit itu. Ini dia nih. Dan dia juga sudah ada trubus ya. Ini juga nanti kalau ada yang luka-luka berikutnya biasanya kita berikan fungisida. Fungisidanya biasanya kita kalau nggak Ditan yaitu antrakol. Nah, ini hasilnya. Nih, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh subur lagi seperti yang kita harapkan. Nah, inilah kondisi daripada tanaman durian kita yang terkena serangan angin ya. Waktu itu ada hujan 7 bulan yang lalu ya, jadi dia bercabang 2, 1 dia langsung patah rebah, kita potong. Jadi saran saya kepada kawan-kawan ya pekebun durian, kalau misalnya ada cabang daripada pokok durian kita dari awal ya, itu sebaiknya satunya itu dipotong aja. Jadi kita berikan kesempatan yang satu yang menjulang tinggi ya, agar tidak kalau ada serangan angin ya, kalau ada serangan angin tidak menyebabkan ini menjadi patah 2. Nah, ini ya. Ini saya berbagi dengan kawan-kawan pekebun durian. Alhamdulillah trubusnya sudah muncul ya. Ini beberapa cabang-cabang kemarin yang sempat kurang sehat, ini kita potong ya. Ini juga sudah
tidak ada masalah lagi, tinggal gimana kita merawat ini lagi agar lukanya bisa sempurna untuk menutup ya. Atasnya juga ya ini udah tumbuh ya cabang-cabang baru, dan nanti kita harapkan setelah ini mulai normal kembali kita sudah bisa melakukan pruning ya. Nah, sahabat durian, kita juga di bawah ya, di bawah daripada batang durian kita ini selalu kita berikan insektisida ya. Ini kita berikan untuk serangan-serangganya. Untuk yang bawah kita juga sebarkan kurater. Jadi kurater itu sebenarnya bahan aktifnya itu ya karbofuran. Jadi kita sebarkan di bawah ini untuk mengurangi serangan daripada serangga-serangga. Termasuk semut juga dia nggak akan mau hinggap lagi. Ya. 1 sendok makan. Ya, dosisnya itu lebih kurang 1 sendok makan. Kita sebar aja di bawah ini ya. Tapi dia nggak menyentuh ini ya, nggak menyentuh batang di kelilingnya ya, di keliling, mencegah serangga-serangga untuk merayap di bawah. Termasuk juga rayap kalau ada ya, dia nggak akan mau. Karena kita bahan aktif ada furadan, ada kurater, dan satu lagi ada marsal. Nah, jadi dari ketiga itu memang kita sekarang yang aktif menggunakan itu, yang kita gunakan itu adalah kurater dan juga furadan. Ya, bahkan furadan itu kadang-kadang kita pakai untuk dasar ataupun penyiapan lubang tanam. Furadan ya. Oke. Nah ini durian kita ini adalah jenis musangking ya. Jenis musangking ini tanaman periode ataupun gelombang kedua. Jadi usianya ini sekarang ini adalah dari awal kita tanam ya, mulai tanam ini April 2020, sekarang inilah sekarang usianya. Cuman karena kita lagi masa perbaikan kemarin karena ada serangan angin, hasilnya masih seperti ini. Ini masih dalam pengawasan kita terus menerus. Oke sahabat durian, demikian berbagi info dari saya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi ya di kolom komen jika ada yang mau didiskusikan ataupun ditanyakan ya. Salam, terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Salam durian-durian. B 11235. Sahabat durian, selanjutnya saya mau berbagi informasi dengan kawan-kawan ya semuanya, bahwa ini adalah jenis musangking ya. Ini nomor 235 B11235. Ini kemarin terkena serangan kutu, ada yang bilang kutu sisik, ada yang bilang kutu persik ya, macam-macam. Tapi dia di balik daun ataupun di atas daun ini itu banyak telur-telur daripada kutu serangga ya. Ini juga sudah pernah saya buat liputannya di video-video saya sebelumnya ya, bagaimana masifnya serangan daripada serangga berupa kutu-kutu persik ataupun kutu sisik tadi, sehingga beberapa tanaman durian kita tuh ada yang mati. Nah, ini adalah salah satu tanaman durian kita yang berhasil selamat dari serangan kutu ya, kutu serangga ataupun kutu sisik ataupun kutu persik itu ya. Awalnya ini semuanya udah menunjukkan ketidaksehatan ya, tidak sehatnya karena terkena serangan serangga. Tapi setelah kita berikan penyemprotan secara teratur ya, secara reguler, waktu itu kita menggunakan bahan insektisidanya itu adalah bahan aktif imiclaripid seingat saya, tapi merek dagangnya itu adalah Narador ya. Jadi insektisidanya kita berikan Narador, kemudian kita juga bantu dengan sahabat durian, jadi kita juga menggunakan fungisida ya untuk mengatasi masalah-masalah kutu sisik ataupun kutu persik yang lalu ya. Jadi selain Narador ya, bahan aktif imiclaripid, dan juga kita menggunakan skor ya. Memang fungisida yang kita gunakan itu sering itu adalah skor, ditan, dan juga antrakol. Nah, waktu itu kita lebih banyak berperan di sini adalah skor ya untuk fungisidanya. Tapi untuk insektisidanya kita bahan imiclaripid itu dari Narador. Nah, hasilnya seperti ini ya. Usianya ini sama seperti usia gelombang kedua penanaman durian kita di Musangking Gunung Perak.
Ini penanaman bulan April tahun 2000 ya. Hari ini adalah bulan Juli, awal Juli. Nah, inilah dia hasilnya. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya ini bisa lebih baik lagi. Padahal ini sebelumnya terkena serangan serangga ataupun kutu persik, ya, kutu sisik. Ada yang bilang kutu persik, ada yang bilang kutu sisik. Nah, tapi ternyata dengan penyemprotan ya secara reguler, secara teratur, baik insektisida maupun fungisidanya, akhirnya kita bisa mengatasinya dengan baik. Ini berbagi dengan kawan-kawan pekebun durian yang lain ya, bahwa masalah-masalah apapun yang kita hadapi di kebun durian kita, apabila kita tekun untuk mengatasinya, kita juga memberikan hasil yang baik pula. Nah, ini contohnya ya. Ini juga beberapa cabang-cabang ataupun tunas-tunas air yang muncul, itu sudah kita potong ya, beberapa bagian sudah kita potong ya, atau pruning ya, tapi belum total pruningnya. Tapi cabang-cabang atau tunas-tunas airnya kita sudah mulai potong. Jadi nanti kalau ada lagi cabang-cabang baru yang muncul, itu akan kita buat rapi. Kedepannya itu sebagai dudukan durian ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa mempersiapkan durian-durian kita di sini ya, di Musangking Gunung Perak ini untuk berbunga dan menghasilkan buah. Insya Allah ya. Nah, demikian berbagi saya bagaimana kita mengatasi serangan daripada kutu sisik ataupun kutu persik yang kita hadapi. Sekitar serangan itu kita hadapi 3 bulan yang lalu ya. Ini sekarang bulan Juli, berarti kita bulan April ya, itu serangan kutu ataupun serangga. Jadi sesama kawan-kawan pekebun durian kita bisa berbagi informasi, atau ada yang mau didiskusikan, kita bisa komunikasi di kolom komen. Oke sahabat durian, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. See you, bye bye.